Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa ma 'alaina illa al balagul mubin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni walau ayah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah keempat An-Nisa ayat 123. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. May ya'mal su'an yujza bih. Maksudnya, siapa yang melakukan suatu keburukan, suatu amal buruk, maka dia akan dibalas dengan keburukan, dengan sebab keburukan tersebut. Berdasarkan ayat ini, balasan ini dapat disegerakan di dunia dan diakhirkan di hari kiamat. Bagi orang musyrik, ahlul kitab dan muslim yang mati di atas perbuatan buruk dan tidak sempat beristighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dibalas dengan an-nar. Naudzubillahi min dzalik. Ini adalah pendapat jumhur ulama yang disebutkan dalam tafsir I'rab Syekh Muhammad Ali Toha Ad-Durrah. Tafsir Al-Quranul Karim, I'rabuhu wa bayanuh. Lafaz ayat ini berlaku dan bersifat umum. Baik orang kafir, baik orang mukmin akan mendapat balasan dengan perbuatan buruknya. Adapun balasan orang kafir adalah an-nar karena kekufurannya. Tidak ada lain. Kalau dia tidak bertobat, mati dalam kekufuran, dia akan dibalas dengan an-nar. Adapun balasan orang mukmin adalah dibalas di dunia. Dalam tafsir At-Tabari, ulama tafsir telah berbeda pendapat mengenai pentakwilan ayat ini. Sebagian ulama tafsir mengatakan bahwa makna amal buruk di sini adalah setiap maksiat, setiap perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan makna ayat ini adalah siapa yang melakukan maksiat kecil atau maksiat besar, baik orang beriman atau kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan sebab perbuatan maksiat tersebut. Qatadah menceritakan dari Ar-Rabi' bin Ziyad. Beliau mengatakan, aku bertanya kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an mengenai firman Allah, may ya'mal su'an yujza bih. Ubay bin Ka'ab mengatakan, demi Allah, jika ada apa-apa yang kita berbuat, kita akan dibalas dengan sebabnya, maka kita akan binasa. Jadi kalau setiap perbuatan buruk kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita akan binasa. Bayangkan Allah membalas seperti kaum-kaum sebelumnya, kaum-kaum Nabiullah sebelumnya. Lihatlah, mulai dari kaum Nabi Nuh alaihissalam. Begitu mereka melakukan kemaksiatan kepada Allah, dibalas oleh Allah, dimusnahkan semua, naudzubillah, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah kaum sebelumnya lagi, kaum Nabiullah Lut alaihissalam. Lihatlah sejarah kisah-kisah para nabi. Begitu mereka melakukan perbuatan maksiat, perbuatan buruk, mereka dibalas oleh Allah, balas langsung.
Tapi begitu umat Muhammad, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perbuatan buruk, dimakfu oleh Allah, tidak diadab langsung. Bayangkan kalau kita diadab langsung seperti umat-umat sebelumnya. Lihatlah Fir'aun, begitu sombongnya sampai ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Ubay bin Ka'ab ketika ditanya oleh Ar-Rabi' bin Ziyad, ya. Beliau mengatakan, demi Allah, jika saya bisa melihat kamu, saya akan mengerti apa yang saya lihat. Tidaklah menimpa seorang laki-laki satu goresan, ya, goresan di kulitnya, di badannya, atau terjatuh, ini disebabkan karena dia melakukan suatu perbuatan maksiat, suatu dosa. Jadi Allah membalas perbuatannya di dunia, ya. Apakah dengan sakit, terjatuh, terpukul, atau yang lainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala belum lagi memaafkan dosa seseorang sampai Allah menjadikan dia itu kena musibah tertusuk atau terpukul, ya. Jadi kata Ubay bin Ka'ab, kalau kita menderita sesuatu, tertusukkah, terpukulkah, terjatuhkah, atau tergoreskah, ini karena perbuatan dosa kita, ya, naudzubillah. Untuk menghapus dosa-dosa kita. Jadi dalam tafsir At-Tabari juga dikatakan bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa makna ayat tersebut, ya'mal su'an yujza bihi, siapa yang melakukan suatu perbuatan maksiat, perbuatan buruk akan dibalas, ya, dengan sebab perbuatan buruk itu. Dibalasnya itu apa-apa dengan apa-apa yang menimpanya di dunia, ya. Selanjutnya dikatakan lagi, ya, Ahmad bin Hambal meriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kaifas shalah ba'da hadil ayah? Laisa, apa ayatnya? Ayatnya adalah laisa biamaniyikum wala amani ahlul kitab wala amani ahlul kitab may ya'mal su'an yujza bih. Surat An-Nisa nomor 123, ya. Wa kullu su'in amilna juzina bih. Wa qala Rasulullah sallam, ghafarallahu laka ya Abu Bakar, alasta tamradu, alasta tansabu, alasta tahzanu, alasta tusibukal la'wa. Qala bala, qala fahuwa ma tujzauna bih. Maksudnya Abu Bakar mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana kebaikan setelah ayat ini? Adakah kebaikan setelah ayat ini? Ayat apa? Ayat yang wa may ya'mal su'an, ya. Jadi Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah mengenai ayat ini, ya. Adakah kebaikan setelah ayat ini diturunkan? May ya'mal su'an yujza bih. Siapa yang melakukan suatu keburukan, dia akan dibalas, ya, dengan sebab keburukan tersebut. Kata Abu Bakar, lalu setiap keburukan yang kami lakukan, maka kami dibalas dengannya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah mengampuni kamu, wahai Abu Bakar. Bukankah kamu pernah sakit? Kata Rasulullah. Bukankah pernah kamu tertimpa musibah? Bukankah kamu pernah bersedih? Bukankah pernah menimpa kamu kesukaran atau kesulitan hidup? Kata Abu Bakar, iya, semua itu pernah aku alami. Lalu kata Rasulullah, itulah apa-apa yang namanya balasan yang diberi Allah kepada kamu, ya. Jadi sakit, ya, musibah, kesukaran hidup, ya, itu adalah merupakan balasan yang diberikan Allah kepada orang-orang beriman kalau dia melakukan suatu kesalahan atau suatu keburukan
atau suatu maksiat. Ya. Jadi begitulah Allah cintanya kepada umat Rasulullah SAW. Ini pun atas doa Rasulullah SAW kepada Allah untuk memohon ampun kepada hamba-hambanya, ya, kepada umatnya, supaya tidak diadab langsung. Ya. Jadi begitu melakukan kesalahan, dibalas kesalahan atau maksiat itu dengan penyakit, dengan kesedihan, dengan kesukaran hidup. Kalau seseorang itu bersabar dengan kesedihan, penyakit atau kesukaran hidup, insya Allah dosa-dosanya akan terhapus. Dalam riwayat yang lain dikatakan, ya, yang tadi adalah riwayat Ahmad bin Hambal dalam musnadnya, ya, nomor 68 sampai 71. Kemudian diuraikan dari Aisyah radhiyallahu anha, anna rajulan tala hadil ayah ma ya'mal su'an yujazabih. Wa qala inna lanu jazabi kulli amalin halakna. Ida fabalagha dalika Rasulullah sallam faqal na'am yujazabih. Yujazabil mu'min fid dunya fi nafsi fi jasadi fi ma yu'dih. Maksudnya Siti Aisyah berkata, sesungguhnya seorang laki-laki telah membaca ayat Al-Quran, ayat surat An-Nisa nomor 123, maya'mal su'an yujazabih, maya'mal su'an yujazabih. Siapa yang melakukan amal keburukan akan dibalas dengan sebab amal tersebut. Lalu dia mengatakan, laki-laki itu mengatakan, sungguh kami benar-benar akan diberi balasan dengan setiap perbuatan maksiat, dengan setiap perbuatan keburukan. Kalau begitu kita akan binasa, katanya. Ini para sahabat ini begitu pahamnya, ya, sehingga mereka itu gelisah. Mendengar ayat ini sudah diturunkan, mereka gelisah, ya, gelisah. Kalau setiap perbuatan kesalahan langsung dibalas, kan binasalah kita semua. Seperti umat-umat terdahulu, ya. Begitu melakukan kesalahan dibalas, dibinasakan oleh Allah. Jadi mungkin mereka melihat umat-umat sebelumnya begitu melakukan kesalahan, melakukan keburukan, kejahatan, maksiat kepada Allah, dibalas oleh Allah, binasa semua. Inilah yang membuat resah para sahabat, baik Abu Bakar, ya, dan selainnya. Mereka sangat gelisah dengan turunnya ayat ini. Tapi kata Rasulullah, ya, apa kata Rasulullah SAW? Ya benar, kamu akan dibalas dengan perbuatan maksiat atau perbuatan keburukan yang kamu lakukan. Tapi seorang mukmin akan diberi balasan di dunia dengan perbuatannya pada dirinya, ya, pada badannya, pada apa-apa yang menyakitinya. Ya. Jadi ini juga didapat di dalam Musnad Ahmad nomor 665. Dalam hadis yang lain, ya, dikatakan, ini dalam tafsir At-Tabari, ya, Siti Aisyah mengatakan, ya, dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Abu Bakar ini mengatakan, lama nazalat maya'mal su'an yujzabih. Qala Abu Bakar, ya Rasulullah, kullu ma na'malu nu'akhadhu bih. Faqal ya Abu Bakar, alaysa yusibuka kada wa kada fahuwa kafarah. Ketika turun ayat maya'mal su'an yujzabih, siapa yang melakukan amal buruk akan dibalas dengan sebabnya. Abu Bakar berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, setiap apa yang kami lakukan akan dibalas. Rasulullah bersabda, wahai Abu Bakar, bukankah kamu pernah tertimpa masalah ini dan masalah ini? Itulah tebusan, itulah tebusan dari perbuatan kamu itu, ya. Perbuatan kesalahan kamu. Jadi setiap apa yang menimpa itu menjadi tebusan, ya, dari apa-apa yang telah kita buat, ya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir telah diriwayatkan oleh Ibnu Marduyah dari Aisyah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan,
Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hadil ayah ma ya'mal su'an yujazabih. Qala innal mu'mina yu'jaru fi kulli syai'in hatta fil faidi indal maut. Maksudnya Rasulullah ditanya tentang ayat ma ya'mal su'an yujazabih. Jadi Rasulullah ditanya tentang ayat ini, siapa yang melakukan suatu keburukan akan dibalas dengannya. Rasulullah SAW menjawab, Rasulullah bersabda, sesungguhnya seorang mukmin akan diberi balasan pada setiap sesuatu yang dia lakukan dari keburukan, sehingga dia sampai dalam keadaan ruh keluar dari badannya ketika mati. Jadi itulah orang-orang beriman dibalas dengan keburukan yang telah dilakukannya ya, sebelum dia mati lagi, hingga sampai dia menjelang ajalnya. Balasan itu terus diberikan Allah. Supaya apa? Supaya dia ketika dia mati, habislah semua keburukan atau maksiat, dosa-dosa yang dilakukannya karena maksiat ya. Supaya apa? Supaya dia mati dosanya habis ya. Inilah begitu sayangnya Allah ya kepada hamba-hambanya dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah diriwayatkan dari Abu Hurairah. Ini hadis dalam riwayat Muslim ya. Imam Muslim telah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau Abu Hurairah mengatakan, lamma nazalat ma ya'mal su'an yujazabih balagot minal muslimina mablagon syadida. Faqala Rasulullah sallam qaribu wasaddidu fa bi kulli ma yusabu bih al muslimu kafarah. Qaribu wasaddidu fa bi kulli ma yusabu bihil muslim kafarah hatta nakbati yungkabuha awisaukati yusakuha. Maksudnya kata Abu Hurairah, tatkala turun ayat ma ya'mal su'an yujazabi, setiap seseorang yang melakukan keburukan akan dibalas dengan sebab melakukan keburukan tersebut ya. Begitu ayat ini disampaikan kepada umat Islam ya, pada para sahabat pada saat itu, maka mereka sangat gelisah, mereka merasa terganggu, mereka merasa berat ya, berat ya. Begitulah para sahabat, begitu mendengar ayat-ayat Allah, bertambah keimanan mereka, bertambah ketakutan mereka ya. Wa idza tuliyat ayatuhu zadatum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, mereka gemetar, takut, bertambah keimanan mereka. Begitu takutnya mereka gelisah ya, merasa terganggu, merasa terbebani ya. Tapi kata Rasulullah, apa kata Rasulullah? Qaribu wasaddidu, kata Rasulullah, bersikaplah di tengah-tengah, bersikaplah sederhana, bersikaplah sedang-sedang ya, jangan ekstrim kanan, ekstrim kiri, bersikaplah di tengah-tengah ya. Wasaddidu, dan berlakulah dan buatlah dengan benar dan tepat. Jadi berlakulah dengan benar dan tepat. Kata Rasulullah lagi ya, fa bi kulli ma yusabu bihil muslim, pada setiap apa-apa yang menimpa seorang muslim ya. Jadi apa-apa yang menimpa seorang muslim itu adalah kafarah, penebus dosanya ya. Jadi kalau seorang muslim telah melakukan keburukan, telah melakukan maksiat kepada Allah, dia akan diberi sesuatu yang menimpanya sebagai penebus dosanya yang telah dibuatnya karena maksiat ya, atau keburukan. Sehingga kata Rasulullah, batu yang mengenai dirinya, dia tersandung batu, itu pun menjadi kafarah baginya ya. Kadang-kadang kita tersandung batu tanpa sadar, tak ada angin, tak ada hujan, tak ada apa, jatuh gedebub gitu ya. Tersandung batu. Allah mungkin akan menghapus dosa kita. Mungkin kita telah melakukan kesalahan tanpa kita sadari ya. Baik yang kita sadari mau tidak, kesalahan itu atau keburukan itu Allah membalasnya. Mungkin dengan jatuh tersandung batu. Batu itu mengenai kaki kita, luka.
itu adalah kafaroh, kata Rasulullah. Atau kita jalan tiba-tiba tertusuk duri, tertusuk kayu, tertusuk paku, ya, nggak ada hujan, nggak ada panas gitu ya, tiba-tiba tertusuk kayu, tertusuk batu, tertusuk duri, apalah yang menusuk kita gitu ya. Banyaklah kita bersabar ya. Semoga itu adalah kafaroh, kata Rasulullah. Kafaroh, penebus dosa, penebus dari kesalahan yang telah kita buat. Dalam hadis yang lain ya, di riwayat At-Tirmidzi. Dalam riwayat At-Tirmidzi ini dari Abu Bakar ya. At-Tirmidzi telah meriwayatkan hadis dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar mengatakan, kuntu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa unzilat alaihi hadil ayah ma ya'mal su'an yuzabih. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Bakar, ala ukri'uka ayatan unzilat alayya. Qultu bala ya Rasulullah. Qala fa'aqra aniha fala a'lamu illa anni qad kuntu wajadtun kisoman fi dhahri famatta'tu laha. Faqala Rasulullah sallam, ma sya'nuka ya Abu Bakar? Qultu ya Rasulullah, bi abi wa anta wa ummi wa yuna lam ya'mal su'an wa inna lam majaziyun bima amilna. Faqala Rasulullah sallam, amma anta ya Abu Bakar wal mu'minuna fatujzauna bidzalika fid dunya hatta talqawallaha wa laysa lakum dzunub wa ammal akharun wa yujma'u dzalika lahum hatta yujza bihi yaumal qiyamah. Maksudnya Abu Bakar berkata, aku ada di sisi Rasulullah SAW ketika turun ayat ya, ayat apa yang turun? May ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahum min dunillahi waliya wala nasira. Ayat ini turun. Jadi ketika turun, Abu Bakar ada dekat dengan Rasulullah SAW. Apa ayatnya tadi? Mayuk malsu'an yujabi. Siapa yang melakukan suatu perbuatan buruk, suatu perbuatan maksiat, yujazabi, maka dia akan dibalas dengan perbuatannya tersebut. Wala yajidu lahum min dunillah, dan dia tidak menemukan baginya dari selain Allah Subhanahu wa taala wali dan penolong. Lalu Rasulullah bersabda, wahai Abu Bakar, Rasulullah bersabda, wahai Abu Bakar, maukah kamu aku bacakan ayat yang telah turun kepadaku ya? Kata Abu Bakar, apa kata Abu Bakar? Bala ya Rasulullah, ya Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW membacakan ayat tersebut. Ya. Kemudian kata Abu Bakar, aku tidak tahu, tiba-tiba aku melihat di badanku, ya di punggungku ada goresan, ada suatu celah. Ya. Kemudian aku membentangkan, membuka punggungku tersebut. Terus Rasulullah bersabda, masya'nuka ya Abu Bakar, apa ini kamu Abu Bakar ya? Apa urusanmu nih Abu Bakar ya? Kata Rasulullah, bi abi anta wa ummi ya, demi bapakku engkau dan ibuku ya Rasulullah. Wa ayuna lam ya'mal, siapakah di antara kami yang tidak pernah berbuat keburukan? Dan sesungguhnya kami akan dibalas dengan perbuatan buruk tersebut. Jadi komplain, Abu Bakar komplain ya, setelah mendengar ayat itu diturunkan, gelisah Abu Bakar. Siapa di antara kami yang tak pernah buat keburukan? Siapa di antara kami yang tidak pernah buat kejahatan? Siapa di antara kami tidak pernah berbuat maksiat? Ya. Lalu kami akan dibalas dengan perbuatan tersebut. Ya. Rasulullah bersabda, amanta ya Abu Bakar, adapun kamu wahai Abu Bakar, wal mu'minun, dan orang-orang beriman, fatujzauna bidzalika fid dunya, maka akan dibalas kamu semua ini dengan perbuatan maksiat atau perbuatan buruk tersebut di dunia. Jadi dibalas di dunia. Ya, hatta talqawullah,
sampai kamu ini menemui Allah. Artinya dibalas sampai kamu mati itu dibalas semua perbuatan itu ya. Walaysa lakum dzunub, sehingga tidak ada lagi bagi kamu dosa ya. Jadi begitulah Allah sangat sayang dengan umat Rasulullah ini. Begitu melakukan suatu keburukan, suatu maksiat, dibalas di dunia ini sampai dia mati. Begitu dia mati, dosa-dosanya sudah tidak ada lagi ya. Tapi sebaliknya kata Rasulullah ya, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa amal akharun, dan orang-orang lain, fa yujma'u dzalik, dihimpun, dikumpulkan itu perbuatan-perbuatan maksiat mereka ya, dikumpulkan, dihimpun dosa-dosa mereka itu, hatta yujzau bi yaumal qiyamah, sampai dia mati ya, dikumpul, akhirnya dibalaslah nanti di yaumul qiyamah ya. Naudzubillahi min dzalik ya. Jadi begitulah kata Rasulullah ya. Rasulullah mentafsirkan, memberi pentafsiran ayat ini ya. Wa may ya'mal, ayatnya may ya'mal su'an yujazabih. May ya'mal su'an yujazabih. Siapa yang melakukan suatu keburukan ya, dia akan dibalas dengan sebab keburukan tersebut. Dibalasnya orang-orang yang beriman ini dibalas di dunia. Dengan apa? Dengan sakit, musibah, ya, kesukaran hidup, ya, dan lain sebagainya ya. Yang semuanya ini adalah untuk menghapuskan dosa-dosa karena perbuatan maksiat atau keburukan tersebut sampai dia meninggal, sampai dia menjelang ajalnya ya. Kata Rasulullah, sampai dia wafat, sampai dia meninggal, sampai bertemu Allah. Supaya apa? Dosa-dosa karena perbuatan maksiat atau keburukan tersebut akan habis dengan kafarah di dunia ya. Itu balasan bagi orang-orang beriman. Selanjutnya orang-orang kafir akan dikumpulkan dosa-dosa karena perbuatan maksiat mereka di dunia ini dan akan dibalas di hari kiamat. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.